Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Tersebutlah seorang pemuda yang dia melewati sebuah jalanan di malam hari. Kemudian dia melihat ada orang yang mabuk karena baru saja minum khamr. Orang yang mabuk ini yata'aqarul qamar, berusaha untuk menggapai bulan. Sehingga tangannya diayunkan untuk menggenggam bulan. Dia lihat bulan dalam kondisi dia mabuk seolah-olah bulan itu dekat. Maka si pemuda ini ketika melihat peristiwa tersebut, dia kemudian mengatakan, Imra'ati talikun, istriku tertalak. Jika ada sesuatu yang lebih buruk yang dikonsumsi oleh manusia dan dimasukkan ke dalam perutnya. Selesai dia mengucapkan seperti itu, dia bingung. Apakah istrinya jadi tertalak ataukah tidak? Karena dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan khamr yang dimasukkan ke dalam perut manusia ataukah tidak ada. Maka kemudian beliau datang kepada Imam Malik bin Anas. Sesampainya kepada Imam Malik, beliau sampaikan peristiwa yang beliau alami. Kemudian Imam Malik mengatakan, Irji hatta anzura ila mas'alatikum. Silahkan kamu pulang, akan aku pelajari terlebih dahulu kasus yang kamu alami. Kemudian di lain kesempatan, pemuda ini ketemu dengan Imam Malik. Ketika Imam Malik ketemu dengan pemuda ini, beliau menyampaikan, Imra'atuka talikun. Istrimu jadi tertalak. Lalu Imam Malik mengatakan, atasaffahu fi kitabillah fama wajadtu syai'an ya'kuluhu ar-rajulu adarra minar riba. Aku membuka-buka kitabullah dan aku tidak menjumpai ada sesuatu yang lebih buruk yang dimakan oleh seseorang melebihi ketika seseorang itu makan riba. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipahami oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, seorang ulama kibar yang kita kenal, Imam Darul Hijrah, merupakan salah satu di antara bukti bahwasanya riba adalah makanan yang tingkatan haramnya dalam posisi paling tinggi. Kita bisa lihat ada banyak sekali hal yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Seperti darah, bangkai, hewan yang disembelih untuk selain Allah, binatang yang mati karena tercekik, karena terjatuh, dan yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah khamr. Namun dari sederet sesuatu yang diharamkan oleh Allah tersebut, tidak ada satupun yang diberi ancaman. Siapa yang tidak mau berhenti mengkonsumsi A, B, C, dan beberapa makanan yang haram lainnya, Allah tidak memberikan ancaman dengan perang. Selain satu, yaitu mereka yang makan riba. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, mengkonsumsi riba dosanya lebih besar dibandingkan orang yang minum khamr. Dosanya lebih besar dibandingkan mereka yang makan daging babi maupun makan bangkai atau yang lainnya.
karena mereka yang mengkonsumsi riba mendapatkan ancaman tantangan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang ancaman orang yang mengkonsumsi riba dan makan riba banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, la yaqumun, maka mereka tidak akan bangkit di hari kiamat. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnak. Pemakan riba kelak di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi majnunan yukhnak, dalam kondisi seperti orang gila dan dia tercekik. Dan zaman di belakang Allah memberikan ancaman perang bagi mereka yang tidak mau menghentikan makan riba. Dalam kondisi ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuqalu li akili riba yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada orang yang makan riba kelak di hari kiamat, khudh silahaka lil harbi, silahkan ambil senjatamu untuk perang. Anda bisa membayangkan dalam posisi ketika di yaumil akhir, dalam posisi ketika manusia di padang mahsyar, mereka sangat membutuhkan kasih sayang Allah, mereka butuh pertolongan Allah, mereka butuh ampunan dari Allah. Namun ada di antara hamba Allah yang mendapatkan ancaman perang dari Allah, ditantang perang oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya orang semacam ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pertolongannya. Wal iyadhu billah. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman bagi orang yang makan riba tidak hanya diberikan oleh Allah di akhirat, bahkan sudah diberikan oleh Allah ketika di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud Allah membinasakan riba ada dua kemungkinan. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah Subhanahu wa taala hilangkan harta hasil riba itu dari tangan pemiliknya. Dan terbukti banyak sekali kasus di mana ada orang yang jatuh miskin padahal sebelumnya dia punya banyak sekali materi disebabkan hasil dari harta riba. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Daqiqil Id, hadza minal mujarrab, bahwa ini terbukti dalam realita di lapangan. Banyak sekali kasus di mana orang dimiskinkan oleh Allah di akhir hayatnya ketika dia mengumpulkan hartanya dari hasil riba. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah membinasakan riba, bentuk yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan harta itu. Fala yanfa'u li sahibihi bi syai', sehingga tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya sedikit pun. Dan banyak sekali ada orang yang dia punya harta, namun dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Karena barangkali dia dalam kondisi sakit, sehingga punya banyak pantangan. Dia kaya, dia bisa beli banyak makanan, tapi semua makanan pantangan baginya. Allah Subhanahu wa taala mencabut pada dirinya kemampuan untuk menikmati harta yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghindari sesuatu yang haram. Karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang mengumpulkan harta haram, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi harta itu tetap bertahan. Allah pertahankan harta itu pada pemiliknya. Namun Allah cabut kemampuan pemiliknya untuk menikmatinya. Ada orang yang kena penyakit stroke sehingga dia pantangan seluruh makanan kecuali yang sangat terbatas. Ada orang yang punya penyakit A, punya penyakit B, punya penyakit C dan aneka penyakit yang lainnya. Hartanya melimpah tapi tidak bisa dia nikmati. Demikianlah cara mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut kemampuan sang hamba dalam menikmati aneka harta yang dia kumpulkan. Padahal yang pasti dia nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Maka belum tentu apa yang kita kumpulkan kita nikmati di dunia. Namun yang pasti apa yang kita kumpulkan nanti kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Sungguh manusia yang paling rugi di saat dia mengumpulkan sesuatu yang haram, sementara dia tidak bisa menikmatinya, namun dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syariat puasa di beberapa ayat di surat Al-Baqarah. Mulai dari ayat 183. Kemudian diikuti beberapa ayat yang lainnya. Hal yang menarik, setelah Allah menjelaskan tentang masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan keras untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ. Bahkan kadang kalian siap untuk maju ke meja pengadilan. Kalian laporkan kepada hakim. Litakulu amwalan nasi bil batil, agar kalian bisa makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau kalian itu salah dalam masalah ini. Kalian tahu bahasanya harta ini adalah harta yang haram bagi kalian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi setelah Allah menyebutkan penjelasan tentang puasa? Kemudian Allah sebutkan penjelasan tentang masalah larangan untuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Ketika kita mampu untuk menahan diri dari sesuatu yang hukum asalnya halal, seperti makan, minum, dan hubungan badan, sepanjang bulan Ramadan di siang hari, kita mampu melakukannya selama 1 bulan. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan? Demikianlah bentuk mengkonsumsi harta orang lain, makan harta orang lain dengan cara yang zalim. Dan termasuk di antara bentuk kezaliman adalah riba. Karena itu jamaah, solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taubat dari riba, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun." Kalau kalian bertobat, maka kalian punya hak untuk mendapatkan harta pokok kalian, sehingga dengan demikian kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Posisi tidak mendolimi dan tidak didolimi, demikianlah solusi yang diberikan oleh Al-Quran. Ketika orang melakukan praktek transaksi yang di situ mengandung kedoliman, salah satu contohnya adalah riba. Oleh karena itu jamaah, semua bentuk kedoliman, baik yang berkaitan dengan harta orang lain, berkaitan juga dengan kehormatan orang lain, apalagi dengan masalah darah orang lain, dalam Islam haram keras. Ketika khutbah Arafah, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum ayyu yaumin hadha? Ara'aitum ayyu makanin hadha? Ara'aitum ayyu syahrin hadha?" Tahukah kalian ini hari apa? Tahukah kalian ini bulan apa? Tahukah kalian ini di tempat mana? Semua sahabat terdiam, karena memang ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dengan tegas. Mereka tahu bahwasanya ini adalah hari yang sangat istimewa. Lalu beliau katakan, "Inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum." Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian, itu haram untuk diganggu sama kalian. Kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Seperti kehormatan hari ini, kehormatan bulan ini, yaitu kehormatan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, wa fi baladikum hadza, yaitu di tanah haram. Kehormatan yang bertumpuk, kata Nabi SAW, kehormatan seorang muslim sebagaimana kehormatan bertumpuk yang terjadi ketika bulan Dzulhijjah di tanah Arafah. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min arbar riba al-istitalata fi 'irdil muslim bighairi haq." Sesungguhnya bentuk riba yang paling parah adalah membeberkan kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar.
waspada jamaah di belakang Allah. Bisa jadi ada orang yang ketika dia menghadap Allah di yaumil qiyamah, dia tidak merasa pernah melakukan transaksi riba. Tapi karena dulu mungkin ketika di dunia, dia tidak bisa menjaga lisannya dari kehormatan orang lain. Dia tidak bisa menjaga perbuatannya untuk mengganggu kehormatan orang lain. Namun dia ketika di hari kiamat, dia memborong dosa-dosa yang dianggap dalam syariat senilai dengan dosa riba. Karena itu, jagalah yang semacam ini. Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghendaki untuk bisa menjadi seorang hamba Allah yang ketika menghadap Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Dan salah satu di antara wujud yang bisa kita lakukan adalah jadilah hamba nol kezaliman. Hamba nol kezaliman ketika dia menghadap Allah tidak punya beban apapun kepada orang lain. Baik berkaitan dengan beban harta, berkaitan dengan beban kehormatan, apalagi beban yang namanya jiwa. Sehingga ketika kita selamat dari tindakan membunuh orang lain, walhamdulillah. Dan kita tidak pernah mengambil harta orang lain, walhamdulillah. Kita anti dengan riba. Selanjutnya kita jaga diri. Semoga tidak ada yang menjadi korban lisan saya berkaitan dengan kehormatannya, berkaitan dengan harga dirinya, dan seterusnya. Karena semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang selalu qanaah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan sifat qanaah itu, maka kita tidak akan mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB. 10 hari, 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap, hubungi 0812 9090 4331.